Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Saya di sini Rindri akan bertugas sebagai host dan moderator untuk jalannya course English Storytelling Session 1 kali ini. Baik, untuk pemateri pada hari ini adalah nanti dengan Ibu Media. Nah, sebelum kita masuk ke sesi materi, saya akan membacakan terlebih dahulu tata tertib video conference-nya. Tata tertib dari video conference ini. Baik, di sini yang pertama, Bapak Ibu, pemateri dan peserta dapat bergabung ke dalam video conference ini 30 menit sebelum dimulai untuk dapat tes audio seperti itu. Jadi seperti tadi Bapak Ibu sudah ada yang mencoba untuk testing audio maupun tes kamera juga, lalu tes untuk saling sharing presentasi seperti itu. Lalu untuk yang kedua, di sini Bapak Ibu dimohon untuk menghindari penggunaan dua perangkat Vicon dalam satu room. Jadi apabila Bapak Ibu sekarang join menggunakan dua device, misalnya handphone dan laptop, nah itu silakan dipilih salah satu saja. Karena nantinya akan menimbulkan feedback apabila Bapak Ibu menggunakan dua device di dalam satu room. Lalu yang ketiga di sini peserta dimohon untuk menonaktifkan mikrofon ketika masuk ke dalam video conference dan selama pemateri menjelaskan. Jadi dimohon nantinya ketika pemateri sedang menyampaikan materinya, dimohon Bapak Ibu untuk tidak gaduh. Lalu yang selanjutnya di sini peserta nantinya akan diberikan kesempatan bertanya kepada pemateri dengan cara mengajukan izin bertanya pada kolom chat. Jadi nanti saya akan memanggil satu persatu, jadi berdasarkan dari urutan yang masuk terlebih dahulu di kolom chat. Jadi seperti itu. Lalu yang terakhir di sini host berhak mengeluarkan peserta apabila peserta tidak menaati tata tertib atau peraturan yang sudah diberikan oleh Syamolek. Nah, kurang lebih seperti itu. Baik, mungkin langsung saja di sini Ibu Media langsung menyampaikan materi untuk sesi yang pertama. Silakan Ibu Media. Rindri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dan siswa sekalian. Selamat datang di training online English Storytelling untuk sesi pertama. Perkenalkan, nama saya Media. Oke, Mbak Rindri, boleh tolong di mute dulu untuk peserta yang lain. Terima kasih. Ya, baik, sudah Ibu. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Media, saya staf dari Simeo Simolek, dan pada hari ini kita akan sama-sama belajar mungkin ya, lebih tepatnya kita berbagi aja tentang bagaimana menjadi entrepreneur, terutama untuk di bidang English Storytelling. Nah, untuk mendapatkan overview atau penjelasan mengenai kursus ini, saya akan mencoba memberikan beberapa informasi kepada peserta sekalian. Oke, tunggu sebentar. Semoga walaupun sudah jam 2 siang nggak ada yang ngantuk ya Bapak Ibu dan sekalian, tetap semangat. Oke, kita mulai English Storytelling. Sebelumnya kita berkenalan dulu, mungkin ada yang baru tahu apa sih Simolek, siapa sih Simolek, dan apa kepanjangannya begitu ya. Jadi Simolek itu singkatan dari Southeast Asia Minister of Education Organization Regional Open Learning Center. Ini adalah salah satu center di bawah Simeo Sekretariat yang berkantor pusat di Bangkok. Kalau kantor Simoleknya sendiri letaknya di Jakarta, tepatnya di Kompleks Universitas Terbuka di Pondok Cabe di Tangerang Selatan sih ya.
Kemudian kami berdiri sejak Februari tahun 1997. Salah satu center Simeo ini, yaitu Simolek, adalah untuk membantu SIM member countries dalam mengidentifikasi permasalahan edukasi atau pendidikan dan mencarikan solusi melalui penggunaan ICT tools atau teknologi informasi komunikasi dan penggunaan yang efektif dari pembelajaran jarak jauh. Jadi seperti yang sedang kita lakukan saat ini, yaitu pembelajaran melalui video conference, itu adalah salah satu pemanfaatan teknologi informasi komunikasi dalam rangka pembelajaran. Oke. Nah ini, ya Bapak, boleh di-mute dulu sebentar. Oke, terima kasih. Nah, ini kita mulai masuk ke course overview atau apa saja sih yang akan kita lakukan atau seperti apa sih kursus English Storytelling ini. Yang pertama, ini adalah bagian dari kursus dari To Become Entrepreneur Training Series atau kita menyingkatnya dengan TBA EST. Jadi To Become Entrepreneur English Storytelling. Mungkin Bapak Ibu mendaftar via link yang ada di flyer yang sudah dipublikasi atau di broadcast begitu ya di WhatsApp. Kita ada 8 materi kursus dan salah satunya adalah English Storytelling. English Storytelling ini dilaksanakan atau dilaksanakan untuk memotivasi para peserta untuk bisa meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris. Kemudian karena ini adalah untuk entrepreneur, kami juga mengharapkan peserta nantinya bisa memperluas cakupan bisnisnya sebagai entrepreneur dengan kemampuan berbahasa Inggris. Kemudian, nah ini juga tadi sudah saya sebutkan ya, yang keempat adalah diharapkan para peserta bisa mengaplikasikan keterampilan atau ilmu yang nanti kita sama-sama belajar untuk meraih tujuan menjadi entrepreneur. Oke. Nah, bagaimana cara pembelajaran melalui metode daring atau online ini ya? Mungkin ada yang sudah pernah ikut mungkin atau ada yang baru. Jadi begini, pembelajaran melalui online ini kita menggunakan beberapa platform komunikasi ya. Untuk berkomunikasi kita mungkin sudah mulai ngobrol di grup WhatsApp. Jadi Bapak Ibu yang kemarin sudah mendaftar di link dari flyer sudah diundang ke grup WhatsApp, kemudian mulai berkomunikasi ngobrol ya. Begitupun mendapatkan link Webex ini juga dari WhatsApp. Jadi nanti kita akan berkomunikasi di sana. Kemudian kursusnya akan disampaikan melalui Webex. Jadi melalui video conference seperti ini. Kita akan ada 8 pertemuan yang masing-masing meeting room-nya akan berbeda dan itu akan diumumkan 1 hari sebelum kursus dimulai melalui grup WhatsApp. Kemudian juga akan ada pemberian tugas. Nah, tentu ada tujuan yang ingin dicapai dari pelatihan online ini ya, karena kita tentu ingin meningkatkan kemampuan khusus sesuai dengan bidang yang kita pilih. Jadi nanti akan ada tugas yang harus disubmit atau dikumpulkan oleh para peserta dalam bentuk video pendek. Untuk detailnya nanti akan kami jelaskan lebih lanjut. Kemudian tentu saja pelatihan ini nanti akan ada sertifikatnya. Tapi sertifikat pun akan kami terbitkan dengan beberapa persyaratan. Jadi yang pertama adalah tentu peserta harus aktif ya, aktif mengikuti kursus dan juga mengumpulkan 2 tugas serta 1 panel project.
seperti apa sih ya final project-nya? Kalau tadi tugasnya sudah saya kasih bocoran sedikit bahwa tugasnya itu tentang video pendek. Nah, final project-nya nanti, karena ini adalah kelas English Storytelling, jadi nanti peserta harus bisa mengajar sekelompok orang untuk bisa bercerita dalam bahasa Inggris. Jadi setelah Bapak Ibu dan teman-teman sekalian kita belajar sama-sama di sini tentang storytelling, nanti Bapak Ibu akan menularkan atau membagikan kemampuan ini kepada orang-orang di sekitar untuk bisa melakukan storytelling juga. Dan aktivitas ini nantinya harus direkam dalam sebuah video dan diupload di YouTube. Serta nanti linknya dikumpulkan kepada kami. Oke. Kemudian kalau misalnya ada, wah tapi saya kan baru gabung atau mungkin setiap ini kemampuannya berbeda-beda begitu ya. Tidak usah khawatir karena nanti sertifikatnya pun akan kita adakan levelnya. Jadi mungkin ada yang baru akan memulai atau mungkin ada yang sudah pernah atau ada yang sering melakukan storytelling, nanti akan kita kategorikan sesuai dengan masing-masing keinginannya atau kemampuannya seperti apa. Dan tentu saja sertifikat ini akan kami terbitkan dan kami bagikan sesuai dengan keaktifan peserta dalam pelatihan. Jadi apakah Bapak Ibu rajin ikut kursus, kemudian apakah tepat waktu mengumpulkan tugasnya, dan apakah tugas yang dikumpulkan pun sesuai dengan yang dianjurkan atau yang ditetapkan oleh para pengajar. Begitu untuk metode pembelajaran kita. Nah, kita berkenalan sedikit. Di sini akan ada instruktur yang mengawal kita belajar bersama di 8 pertemuan. Yang pertama ada Mbak Alin Almanda. Beliau adalah manajer dari Marketing and Publication Division di Simolek. Kemudian ada saya, media. Kemudian nanti ini ada yang istimewa nih. Kita juga akan ada instruktur atau mentor dari siswa SMA Negeri 1 Magetan. Mereka adalah tim yang terdiri dari 3 siswa-siswi, namanya Nadia, Valentina, dan Fikri. Nanti sepertinya mereka juga sudah bergabung bersama kita, nanti akan saya perkenalkan juga kepada peserta sekalian. Kemudian, nah ini dia jadwal. Jadi dari 8 pertemuan ini, kita akan melaksanakan kursus atau belajar bersama ini setiap hari Kamis ya Bapak Ibu, dari jam 2 siang sampai jam 4 sore. Lumayan ya, 2 jam ngabuburit kalau yang untuk yang puasa biar nggak terlalu terasa lapar atau haus begitu, kita belajar sama-sama di sini. Dan ada jadwalnya, yaitu mulai hari ini tanggal 8 Juni kita akan ngobrol atau diskusi tentang self introduction. Kemudian nanti pertemuan kedua tentang my social circle atau kehidupan sosial. Kemudian yang ketiga adalah my favorite things, akan bercerita tentang apa hal-hal yang Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian sukai dan lakukan. Pertemuan keempat nanti kita akan bicara tentang hometown atau kampung halaman. Dilanjutkan di pertemuan kelima tentang my dream and future life. Jadi mungkin gambaran umumnya adalah apa sih cita-cita atau keinginan di masa yang mendatang seperti apa. Nah, yang menarik juga ini ada di pertemuan ke-6 yaitu kelebihan dan kekurangan menggunakan sosial media bagi entrepreneur. Jadi karena kita payung besar kegiatan ini adalah entrepreneur, dan saya yakin Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian pasti punya gadget ya, punya gawai, punya tablet, punya handphone, kemudian pasti deh ada paling nggak
satu sosial media yang dipunyai. Mungkin kalau yang muda-muda bisa 2, bisa 3 gitu ya, macam-macam sosial media. Nah, apa sih keuntungan atau kerugian dari sosial media yang kita sudah punya, dan apakah sosial media itu bisa punya manfaat lebih atau merugikan atau menguntungkan jika kita punya bisnis entrepreneur. Nah, kemudian yang ketujuh ini ada My Business Plan atau perencanaan bisnis, dan yang kedelapan ini adalah pengembangan bisnis dari yang sudah Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian rancang. Jadi kami juga berharap rekan-rekan atau Bapak Ibu yang gabung di training English Storytelling ini mungkin ada juga yang ikut kursus lain. Misalnya kemarin yang sudah mulai kuliner Jepang dan jamur tiram. Mungkin ada juga yang ikut 3D printing atau graphic designer nanti. Nggak apa-apa ikut kursus yang lain, tapi ikut kursus ini juga. Mungkin bisa diceritakan nanti rencana punya bisnis jamur tiram atau kuliner Jepang atau kuliner Indonesia seperti apa di My Business Plan. Tentunya dalam bahasa Inggris ya. Oke, nah ini dia tentang tugas. Jadi untuk bisa lulus dan mendapatkan sertifikat dari pelatihan ini, akan ada 2 tugas dan 1 final project. Untuk waktu pengumpulannya akan kami informasikan setelah ini. Dan cara pengumpulannya, dari assignment 1 dulu deh, dari tugas 1 dulu. Nanti kita akan sama-sama belajar bagaimana cara self introduction atau memperkenalkan diri, dan itu nanti akan peserta sekalian rekam dalam bentuk video. Kemudian videonya harus diunggah atau diupload ke YouTube. Setelah diunggah atau diupload nanti jangan lupa untuk mengirimkan link yang sudah dibuat, linknya dari video tersebut lewat Google Form. Jadi kami akan menerima link video yang peserta sekalian buat melalui Google Form, dan itu nanti akan kami informasikan di WhatsApp group. Nah, tentu saja ini ada kriteria penilaiannya. Tenang aja, nggak susah kok kriteria penilaiannya. Semua pasti senang foto selfie atau rekam video dari aktivitas sehari-hari ya, jadi pasti nggak susah lah ini. Kriterianya mudah saja. Yang pertama adalah video harus mencakup seluruh poin yang diberikan oleh instruktur. Jadi nanti akan kami berikan poin-poin apa saja yang harus ada dalam video tersebut. Kemudian tentu saja kalau kita membuat video akan lebih menarik jika ada penambahan atribut. Misalnya bercerita tentang hobi memasak misalnya. Mungkin akan lebih seru kalau pas sambil masak atau sambil motong sayur misalnya. Misal ya, bebas sih sepertinya, cuman akan lebih menarik jika ada penambahan-penambahan media atau animasi atau properti dalam syuting video Bapak Ibu. Kemudian tentu saja yang terpenting adalah Bapak Ibu dan peserta sekalian harus mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang sudah kami tetapkan. Jadi harus tepat waktu, tidak boleh molor. Gitu ya. Oke, sepertinya itu untuk penjelasan tugas. Oke, tunggu sebentar. Ini sepertinya agak macet slideshow-nya.
Oke, mohon maaf Bapak Ibu ada sedikit gangguan teknis tadi. Nah, selanjutnya kita akan sama-sama menyimak tentang contoh. Di sini saya akan memberi referensi salah satu video yang cukup bagus tentang self introduction. Kita simak sama-sama ya. Oke. Hey everyone, I'm Alex. Thanks for clicking and welcome to this beginner lesson on how to talk about yourself. So, like I mentioned, this is a great lesson for beginner students who want to build their confidence in English. And you can do this by learning some of the most common sentences you make when discussing yourself to other people. So this includes things like giving a greeting, mentioning your name, your age, your nationality, your origin, your profession, your location or where you live, your likes and your dislikes. So in this video, I will talk about myself, and in the second part of the video, I am going to introduce one of my special friends and talk about them. So to begin, for a greeting, you can just say hi, hello, or hey, depending on how formal or informal you want to be. So after, introducing yourself to someone and saying hi, hello, they will probably ask what your name is, or you can volunteer your name, give your name. So I would say, hey, I'm Alex, just like I do at the beginning of all of my videos. Or I can say, my name is Alex. And this is another way to obviously mention your name, what you are called. Next, I would mention my age. So I can talk about how old I am. And in English, we say, I am, and then you list your age. Personally, I am 34 years old. If this is true, not true, I don't know. Up to you to decide. In some languages, you say, I have plus your age. In English, use the verb to be. I am 34 years old. He is 26 years old. She is 37 years old. Okay? Make sure you use the verb to be for your age. Next, I am Polish Canadian. This is my nationality. So you can say, I am Brazilian. I am American. I am Colombian. I am Croatian. Whatever your nationality is. I was born in Poland. This is my origin. So the place where my mom gave birth to me. So you can say, I was born in maybe your country or a different country. So I have a friend who is Portuguese, lives in Canada, but he was born in France. It's weird, but it can happen. Next, my profession, I am a teacher. It's very important when you talk about your profession in English to use an article before the profession. So here you see, I am a teacher, not I am teacher. I am a teacher. I am an engineer. He is a professor of psychology. Okay? Always, always, always mention an article with your profession. Next, my location. Where do I live? I live in Montreal, Quebec. Okay? And you can say, hey, I live in Bogota, or I live in Rio de Janeiro, or I live in Caracas, Venezuela. It's possible too. Next, I like reading, photography, and yoga. These are my likes. So what do you like? You can say, I like books. I like movies. I like, painting maybe. And finally, I don't like high places. You can also say heights. So in general, I don't like heights. I feel very nervous
when I go to Toronto, Ontario, and I go to the top of the CN Tower and look down. They have a glass floor. I can't step on the glass floor for very long because I feel very nervous, very anxious. I don't like high places. Now, if you think that this is something that is easy, that's okay. Even if you're an intermediate or advanced student, using sentences like these can still help you to build your confidence and to improve your pronunciation. Specifically, when you say these things, you are supposed to be focusing on making them fluent and quick. So now I'm going to ask you some questions and I want you to answer, okay, with your own personal information. For example, I will ask, "What's your name?" And you will say, "My name is..." You're talking to your computer screen. You're talking to me. Look around. Is anyone watching you? Are you in a computer lab? Are you at home? Are you on the bus? If you're on the bus, maybe don't do this exercise. But if you're in a safe place where people will not look at you weird, come, do this exercise with me. So let me ask you, and you answer it clearly, quickly, confidently. What's your name? How old are you? What's your nationality? Where are you from? What do you do? Where do you live? What do you like? What don't you like? Okay, so when you do this type of activity, like I mentioned, it can help to develop your confidence, your pronunciation, your general fluency in English. Now, I'm going to introduce you to one of my friends, and we'll learn a little bit about him. Come on, Steve. Don't be shy. That's it. That's it. Okay, there you go. This is my friend Steve. Some of you know him from some of my other videos, and today I'm going to talk about him and tell you a little bit about his past, his likes, his dislikes, the secret world of Steve the Spider. So, I could say, hey, if I'm introducing you to Steve, say, "This is Steve," or "His name is Steve." So when you're introducing someone, typically in an informal setting, even in a formal setting, you would say, "This is my brother, this is my wife, this is my friend," and then you give their name. So this is Steve. He is 28 years old. He's still young. He is Canadian. He was born in Vancouver, British Columbia. He is a web designer. This is his profession. He lives in Toronto, Ontario. He moved from Vancouver to Toronto, I think for work, probably. And he likes movies and basketball. His favorite movie is probably Spider-Man. I think we saw that one together. Remember that? That was pretty good. The last one, not so good. Yeah, I didn't like that either. So he doesn't like water or flies, okay? Now, the reason I brought Steve with me for this video, not only because he's super cute, but you can do this and you can practice these kind of introductions with other people in your life. If you don't want to talk about someone in your life, in your family or a friend, you can pick a famous person. Go to Wikipedia, do some research, find out about someone, and do it in front of a mirror, or do it just by yourself and say, "This is, he is, she likes, depending on who you choose.
So again, what I recommend with this video is that you go back, answer the questions that I asked you, and then really focus on getting your answers to be clear, concise, smooth, and easy to understand. Even if you are not a beginner student, if you are an intermediate or advanced student, it's important to have these phrases memorized and to have them just be quick and natural. So, if you'd like to test your understanding of this material, as always, you can check out the quiz on engvid.com. And if you enjoyed this video, like it, comment on it, subscribe to the channel, and check me out on Facebook and Twitter. Till next time, thanks for clicking. Oke, baik Bapak Ibu dan peserta sekalian, itu tadi contoh dari bagaimana kita memperkenalkan diri atau self-introduction dalam bahasa Inggris, dan juga bagaimana kita memperkenalkan orang lain. Dalam hal ini tadi Alex memperkenalkan teman baiknya, yaitu si boneka laba-laba, tentang apa yang dia sukai, apa yang tidak dia sukai, dan itu nanti akan menjadi elemen atau common points of talk yang harus dicantumkan dalam video perkenalan Bapak dan Ibu sekalian. Jadi yang pertama adalah greetings atau salam, bisa halo, selamat siang, assalamualaikum, dan sebagainya. Kemudian yang kedua tentu saja kita memperkenalkan diri, nama Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Yang ketiga adalah tempat dan tanggal lahir. Tahunnya kalau malu boleh disebutin, boleh enggak. Yang penting ada tempat dan tanggal lahirnya. Kemudian ada yang keempat adalah harus ada pekerjaan. Jadi untuk bisa mengenal lebih baik tentang apa yang Bapak dan Ibu serta rekan-rekan sekalian kerjakan sebagai aktivitas sehari-hari. Yang kelima adalah nationality atau kebangsaan. Kemudian yang keenam itu origin atau mungkin kalau di Indonesia suku bangsa ya. Jadi saya orang Jawa, orang Sunda, orang Batak dan sebagainya. Kemudian yang ketujuh adalah interest atau hobi yang dilakukan pada waktu senggang begitu ya, atau mungkin hobi yang lain. Yang kedelapan adalah apa yang Bapak Ibu sukai, dan terakhir apa yang tidak disukai. Kesembilan common points of talk ini sebagai icebreaker atau sebagai percakapan pembuka untuk bisa saling mengenal dengan baik dengan orang yang baru kita temui pertama kali. Jadi kami harapkan 9 elemen ini ada dalam video pendek yang nanti akan Bapak Ibu dan peserta sekalian buat. Dan jangan lupa untuk juga menambahkan atribut atau media yang bisa mendukung video nanti akan lebih menarik untuk ditonton. Begitu. Oke. Nah, itu tadi 9 poin yang harus ada dalam assignment 1 atau tugas pertama. Jadi memperkenalkan diri Bapak Ibu dan peserta sekalian dalam durasi waktu 3 menit. Jangan terlalu lama tapi juga jangan terlalu sebentar. Oke. Dan video tersebut harus di-upload ke dalam YouTube sehingga nanti linknya bisa kita cek dan bisa kita saksikan bersama-sama. Setelah diunggah atau diupload di YouTube, jangan lupa untuk submit atau mendaftarkan link tersebut ke dalam Google Form, assignment 1 Google Form yang nanti akan kami umumkan setelah ini. Jadi yang pertama bikin video, yang kedua diupload, yang ketiga ditautkan atau dicantumkan dalam Google Form.
Oke, saya kira untuk materi sepertinya sudah saya sampaikan semua, dan sekarang kita ingin mengenal lebih dekat dengan peserta dan juga pengajar. Tadi saya sudah sebutkan ada pengajar yang istimewa, yaitu siswa-siswi dari SMA Negeri 1 Magetan. Halo, Fikri, Valentina, Nadia. Yes, Miss. Yes, Miss. Oke, siap ya kenalan dengan Bapak, Ibu, dan peserta sekalian? Oke, Mbak Rindri boleh? Ya, baik. Oke, silakan memperkenalkan diri dan mengapa kalian ada di forum ini. Boleh cerita tentang kompetisi yang kalian lakukan. Bahasa Inggris nih, kira-kira. 2 bahasa boleh? Oke, 2 bahasa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalkan kami alumni dari siswa SMA Negeri 1 Magetan, dan Miss Media katakan kenapa kami bisa di sini. Selanjutnya silahkan Nadia. Ya, karena kami sebelumnya pernah mengikuti salah satu lomba debat yang diadakan oleh Sea Molek. Ya, itu adalah 24 hours debate competition online yang dilakukan dengan video call dengan cara yang hampir sama dengan yang dilakukan kita sekarang ini, ya, dengan Webex ini. Jadi sudah kami lakukan selama sekitar 3 bulan ya. Iya, kurang lebih 3 bulan. Hingga akhirnya pada waktu final kami dapat meraih juara pertama. Dan mewakili sekolah untuk menghadiri ke 38 tahun SFC atau Future Farmer of Thailand di Bangkok sebagai pembicara khususnya di bidang debate competition. Nah, untuk perkenalan, nama saya Fikri Arifan Cahya sebagai first speaker dari debate tim SMA 1 Magetan. Ya, saya Nadia Nurul Nuha yang merupakan speaker kedua dari tim debat kami. Dan saya Valentina Saraswati, speaker ketiga dari tim debat. Mungkin cukup sekian, Miss Media. Baik, terima kasih Fikri, Nadia, dan Valentina. Jadi Bapak, Ibu, dan peserta sekalian, itu tadi adalah alumni. Mereka sudah lulus sekarang, baru saja lulus, dan 2 diantaranya masih deg-degan menunggu pengumuman akan diterima di kampus mana. Tapi kualitas bahasa Inggrisnya sepertinya bisa diuji ya, karena kemarin mereka seperti yang sudah diceritakan sudah memenangkan kompetisi debat yang diadakan oleh Simolek dan Simes untuk melakukan lomba debat bersama peserta dari SMA dan SMK di seluruh Indonesia. Jadi nanti teman-teman atau adik-adik dari SMA Magetan ini akan mendampingi Bapak dan Ibu serta peserta sekalian selama pelatihan atau online training di English Storytelling ini, tentang menjelaskan bagaimana tugas-tugas yang akan diberikan, kemudian juga apa saja yang harus dilakukan dalam tugas-tugas tersebut, kemudian ada misalnya ada konsultasi di grup, mereka juga bisa membantu nanti menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Begitu. Kemudian sekarang saya ingin membuka forum komunikasi atau tanya jawab mungkin ya untuk Bapak dan Ibu peserta sekalian. Jika ada yang ingin berkenalan atau ada yang ingin bertanya tentang tugas yang tadi kami berikan, silahkan. Mbak Rindri, silahkan. Baik, terima kasih Bu Media. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung kepada instruktur atau pemateri pada hari ini yaitu Ibu Media, silakan untuk dapat menuliskan pada kolom chat. Nanti akan saya bacakan satu persatu berdasarkan urutan chat yang masuk.
Baik, dan mohon untuk ketika Bapak Ibu nanti menuliskan chat, untuk send to-nya silakan dikirimkan ke everyone karena agar semua partisipan atau peserta yang hadir di video conference ini dapat melihat juga misalnya pertanyaan atau chat yang masuk dari Bapak Ibu seperti itu. Di sini sepertinya banyak yang chat private. Ada dari Ibu Endang, good afternoon, my name is Endang Setiawan from SMK Wikrama Bogor. Selamat sore Ibu Endang, apakah masih hadir? Halo, selamat sore Ibu Endang. Ini Mister buat Mister ini. Pertanyaan apa? Enggak, dia nanya. Baik, sepertinya mungkin belum tersambungkan audionya. Mungkin di sini tidak atau belum ada yang mengirimkan chat pada kolom chat. Mungkin saya akan langsung sapa satu persatu saja di sini. Selamat sore, Aditya Rini Jadir. Apakah dapat mendengarkan suara saya dengan jelas? Mister mah yang lain pada enggak ada gitu. Di sini Pak Adit chat bahwa jelas suaranya. Mungkin Pak Adit bisa langsung berinteraksi atau berkomunikasi dengan Ibu Media. Atau mungkin audionya sedang bermasalah, Pak Adit. Halo. Halo, iya. Yes, dengan Aditya Rini. Oh iya, mohon maaf Ibu. Oh, it's okay. So hello everyone. Suaranya jelas sampai di sini jelas. Iya, suara Ibu juga sangat jelas sekali. Yes, okay, thank you. Ya, Ibu Aditya Rini. Ya. Selamat siang, apa kabar? Afternoon, very good. How are you? Very good. Very good too, thank you. Apakah Ibu siswa, pengajar atau mahasiswa atau siswa? Saya salah satu staff di Kitab in Mathematics. Oh, okay. Our sister center ternyata. Yes. Thank you for joining us. You're welcome. Okay. Ada pertanyaan atau? Untuk pertanyaan, since yang ikut dari Kitab in Mathematics ada 2 orang, apakah bisa untuk video perkenalannya kita satu video untuk berdua atau harus satu-satu? Oh, sebaiknya sih satu peserta satu video. Oke. Ya, biar lebih akrab. Oke, thank you. That's all. You're welcome. Oke, berikutnya ini ada pertanyaan dari bukan pertanyaan ya. Apa ini? Sharing ya dari Ibu Hera. Selamat sore Ibu Hera. Halo, selamat sore. Sore. Iya, Ibu boleh memperkenalkan diri? Bisa terdengar suara saya? Bisa dengan jelas. Silakan Ibu. Oke. Halo semuanya. Ini dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Boleh, bahasa Inggris boleh, bahasa Indonesia boleh. Oke, halo semuanya, nama saya Hera, saya salah satu pengajar di Bandung, Universitas di Bandung. Ketika pertama kali saya baca tentang yang TBE ini ya, to become entrepreneur, kemudian ada storytelling, saya yang terpikirnya adalah bagaimana cara membuat storytelling yang bagus. Sekalinya kepikiran saya adalah storytelling competition gitu, Bu. Oh, gitu ya. Storytelling competition kan biasanya berupa yang folk atau cerita-cerita dongeng. Betul. Gitu, cerita-cerita yang itulah tradisional, kemudian ada lombanya kan, biasanya seperti itu gitu. Nah, ketika pertama kali saya kira itu adalah bagaimana supaya kita bisa mentrain anak-anak didik supaya menjadi baguslah dalam kompetisi itu gitu. Berarti salah pengertian, tapi nggak apa-apa, ini kan salah satu pelajaran juga ya, pembelajaran bagi kita untuk bisa berbicara bahasa Inggris menjadi lebih baik lah.
seperti itu. Iya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Hera. Sebetulnya ada benang merahnya juga nih Ibu dengan yang Ibu tadi sampaikan, karena memang di akhir pelatihan ini nanti kita akan ada final project. Dan final project itu masing-masing peserta diharapkan bisa mempunyai siswa untuk mengajar storytelling. Jadi nanti seperti yang Ibu Hera sampaikan, nanti Ibu akan mengajarkan bagaimana membuat storytelling yang menarik. Dan itu nanti akan direkam untuk diperlihatkan kepada pengajar bahwa Ibu Hera sudah mempunyai siswa nih ya. Dan siswanya bisa bicara dalam bahasa Inggris dan melakukan storytelling. Jadi Ibu Heranya bisa melakukan storytelling, siswa-siswinya pun atau orang-orang di sekitarnya pun bisa melakukan storytelling, dan itu nanti akan direkam dalam bentuk video dan diunggah. Itu final project kita nanti akan seperti itu. Memang tidak dikompetisikan, memang artinya bukan dilombakan, karena tentu saja yang mengikuti pelatihan ini beragam ya, artinya banyak yang mungkin ada yang baru mulai atau mungkin ada yang sudah mahir begitu. Jadi kita sama-sama belajar, kita sama-sama mulai dari self introduction dulu, tapi nanti diharapkan di akhir pelatihan para peserta bisa menularkan kemampuan untuk storytelling ini dalam bahasa Inggris tentunya kepada orang-orang di sekitarnya, dan harus punya siswa. Jadi nanti semakin banyak orang-orang yang bisa berbicara dalam bahasa Inggris dan mahir bercerita dalam bahasa Inggris. Begitu Ibu, tujuan akhirnya. Oh, iya. Oke. Ya, seperti itu. Iya, karena tadi saya melihat dari overview materi itu tidak ada sama sekali yang menyebutkan tentang storytelling, tradisional storytelling ataupun apapun, karena itu lebih ke entrepreneurnya ya, seperti bagaimana membuild bisnis berapa tahun mendatang, kemudian future-nya seperti apa. Jadi saya pikir loh, kok ini apa saya salah gitu atau seperti apa gitu, tapi tidak ada hubungannya dengan how to become a good storyteller gitu. Ya, jadi storyteller di sini akan kita jadikan skill. Jadi skill yang bisa nantinya dijual begitu. Apakah bisa menjadi storyteller yang baik atau tidak, itu nanti tergantung dari kemampuan masing-masing peserta menyerap dan mengolah informasi serta menyampaikannya kepada audiens gitu. Iya. Begitu kira-kira Ibu. Mbak Media. Sama-sama Bu Hera. Oke, selanjutnya ini ada silakan Mbak Rindri. Baik, di sini banyak yang chat private ke saya. Mohon Bapak Ibu agar send to, kirimnya ke everyone, agar peserta yang lain juga ketika melihatnya, nanti ketika misalnya mereka menuliskan chat, takutnya dikiranya terlompati, padahal memang di sini secara urutan yang masuk di saya sudah urut namun private, jadi tidak bisa muncul ke peserta yang lainnya. Di sini terdapat chat dari Ibu Iis Sabia. Good afternoon. Pertanyaannya di sini, so we should record in what application? In our cell phone? Mungkin Ibu Media dapat menjawabnya. Iya, terima kasih Mbak Rindri. Untuk aplikasi, kita membebaskan Bapak Ibu dan peserta sekalian bisa menggunakan aplikasi apa saja untuk membuat rekaman video yang mudah saja, yang biasa Bapak Ibu pergunakan juga tidak apa-apa, yang penting videonya diupload ke YouTube. Itu Mbak Rindri. Terima kasih. Ya, baik. Mungkin Ibu Iis Sabia, apakah mungkin ada tanggapan? Selamat sore Ibu. Ada suaranya? Ya, masuk Ibu suaranya. Oh iya. Terus di upload itu nama ininya, filenya atau nama ini apa ya? Tadi saya ketinggalan ininya, slide tugasnya. Ya, jadi nanti Ibu peserta semua nanti akan mendapatkan link untuk ke Google Form atau form pengumpulan tugas
Itu nanti akan diumumkan setelah VCon ini selesai ya. Nanti di grup WhatsApp akan saya bagikan. Jadi di sana nanti Ibu akan mengisi nama, institusi, kemudian alamat email, serta link video yang sudah diunggah ke YouTube. Nanti akan dimasukkan ke dalam form itu, kemudian dikirimkan kepada kami. Begitu, Bu Is. Iya, jelas ya. Oke. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu Is. Baik, terima kasih Bu Iis untuk pertanyaannya. Saya lanjutkan kembali. Di sini ada pertanyaan dari Ibu Amelia Hartono. Selamat siang. Bagaimana caranya kami upload YouTube? Oke, untuk upload ke YouTube ya Mbak Rindri, itu kalau nggak salah harus punya akun dulu ya di YouTube ya? Akun Gmail. Ya, biasanya Bapak Ibu membuka webnya YouTube, kemudian nanti membuat akun di sana. Seperti kalau kita membuat email begitu ya Mbak Rindri ya? Iya, betul sekali. Kita membuat akun di YouTube, kemudian nanti tinggal di upload video yang sudah dibuat. Begitu Bu Amelia. Oke, terima kasih. Sama-sama Ibu. Terus itu harus ya Mbak, minimal 3 menit atau maksimal 3 menit? Minimal 3 menit dan ya durasinya 3 menit Ibu. Kalau bisa idealnya 3 menit, jadi tidak terlalu singkat tapi juga nggak kepanjangan begitu videonya. Kalau mau diberi improvisasi boleh. Oke, ya terima kasih ya Mbak. Sama-sama Ibu. Oke, baik Mbak Rindri, silakan kalau ada lagi yang mau bertanya. Ini kira-kira ada yang siswa nggak ya? Saya mau dong berkenalan kalau ada yang siswa pesertanya. Apakah dari rekan-rekan sekalian ada yang masih bersekolah? Atau semuanya masih malu-malu ini? Saya business woman, saya bukan siswa ataupun saya guru mengajar desain grafis. Saya Amelia. Oh Bu Amelia, mengajar desain grafis di mana Ibu? Di SMP YPK 1 Malang, Yayasan Pendidikan Kristen. Oh oke. Ibu Amelia Hartono ya? Iya. Oke, Ibu selain ikut storytelling, ikut yang desain grafis juga nggak? Iya. Ikut ya? Desainer grafis, ya, saya ikut juga. Oh, oke deh. Ya, nanti mungkin bisa tuh Ibu diceritakan bisnis plannya seperti apa jika ingin menjadi entrepreneur di bidang desain grafis. Begitu. Nanti saya ceritakan. Oke. Thank ya, you. makasih. You're welcome. Kenal. Ya, Ibu, terima kasih. Ya. Bu Media di sini sepertinya dari Ibu Ani Wijayanti ini ada ingin bertanya mungkin sepertinya. Silakan Ibu Ani Wijayanti. Oh iya, saya udah masuk ya Mbak? Iya, sudah Ibu. Selamat sore. Pikir saya belum masuk. Selamat sore, saya Ani Mbak. Iya. Saya dari Akademi Pariwisata di Jogja. Ya. Saya masih bingung ini Mbak untuk tekniknya di storytelling ini. Baik, kalau boleh tahu teknik apa ya yang Ibu maksud? Apa teknis? Maksudnya apa yang harus kita kerjakan? Ini kan self introduction ya sesinya ya. Oh, mungkin tadi Ibu baru masuk kali ya, nggak dari awal ya, mungkin ya? Iya baru masuk. Nggak apa-apa Ibu. Ya, jadi nanti untuk perkenalan kita akan ada tugas yang pertama adalah self introduction. Jadi Ibu diminta untuk membuat tugas mengunggah video. Sebentar. Oke. Ini ada ya self introduction. Ya, jadi Ibu membuat tugas rekaman video berdurasi maksimal 3 menit. 3 menit ya? Ya, 3 menit. Dan nanti setelah video itu selesai dibuat, harus diunggah atau diupload ke YouTube. Dan setelah itu link YouTube-nya nanti
didaftarkan atau dimasukkan ke dalam Google Form yang akan kami bagikan nanti. Nah, di dalam video itu nanti, ya, di dalam video itu nanti harus ada 9 elemen ini. Oke. Begitu. Ya, itu aja sih Ibu, mudah kok tugas pertamanya. Oh ya, itu apa namanya? Kita bisa dapat ini enggak ya Mbak? Apa ini petunjuk-petunjuknya ada? Petunjuk untuk? Atau hanya ini aja ya? Ini sih saya. Iya. Untuk self introduction-nya kita buat aja meliputi 9 poin ini ya. Iya, betul Ibu. Seperti kita sedang berkenalan dengan orang lain atau kita baru ketemu teman baru, tapi bedanya dalam bahasa Inggris begitu. Dan harus kita merekam sendiri ya. Iya. Seperti kalau kita selfie begitu Ibu, ini merekam video sendiri. Oh, oke. Gitu ya. Untuk batas waktu uploadnya di YouTube kapan tuh Mbak? Nanti kita infokan lebih lanjut. Oke. Jadi ini aja dulu ya untuk tugas pertama ya. Ya, nanti untuk pengumpulan tugasnya, detailnya seperti apa, linknya bagaimana nanti. Ibu sudah bergabung di grup WhatsApp kan ya? Ada. Ya, makanya tadi baru ingat kalau hari ini ada session pertama karena ada di grup. Oke, ya. Ada. Iya, nanti akan kita infokan untuk detailnya di grup WhatsApp. Begitu Ibu. Soalnya masih ngeblank sih, kemarin juga kaget tiba-tiba di add gitu kan, jadi ini program apa saya lupa. Terus nanti di akhir program itu sebenarnya kita dapat apa itu Mbak? Di akhir programnya. Ya, jadi untuk pelatihan ini kita ada 3 tugas. Dan untuk final project-nya nanti akan dibicarakan lebih lanjut, tapi karena kita tentang entrepreneur dan storytelling, kita mengharapkan jika peserta ingin mendapatkan sertifikat untuk pelatihan ini, peserta harus bisa membuat satu grup belajar atau grup storytelling, jadi 3-5 siswa nanti begitu ya. Jadi Ibu akan mengajarkan kemampuan storytelling dalam bahasa Inggris kepada siswa atau orang-orang di sekitar Ibu. Begitu, nanti itu akan direkam dalam video. Jadi akan semakin banyak orang-orang yang bisa ngobrol atau storytelling dalam bahasa Inggris. Gitu. Oh, jadi untuk final project-nya itu ya, jadi kita melibatkan mahasiswa misalnya. Boleh, iya. Seperti itu. Kayaknya cukup paham deh Mbak. Nanti saya coba buat tugasnya. Ya, nanti satu persatu aja dulu Ibu. Ya, sementara tugas satu dulu aja. Ya. Terima kasih. Ya, berarti ini saya bisa log out gitu ya? Atau otomatis saya close keluar ya? Iya, nanti kalau misalnya meeting kita akan berakhir di jam 4, akan otomatis keluar sendiri, akan berakhir meetingnya. Oh, otomatis ya? Iya. Oh ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak. Dengan Mbak siapa? Saya dengan Media, Ibu. Oh iya ya Mbak Media, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Baik, terima kasih Ibu Ani Wijayanti. Saya akan melanjutkan. Di sini baru ada chat masuk lagi dari Ibu Hera. Kurang lebih pertanyaannya hampir sama dengan Ibu Ani tadi. Jadi ini Hera menanyakan apakah di akhir kursus kita akan mendapatkan sertifikat. Dan tadi sepertinya sudah dijawab juga oleh Ibu Media tentang syarat-syaratnya bagaimana apabila Bapak Ibu ingin mendapatkan sertifikat di akhir kursus ini. Ya, sudah cukup jelas ya sepertinya Bu Hera ya. Jadi syarat untuk mendapatkan sertifikat seperti itu, mengumpulkan tugas dan hadir di setiap sesi video conference serta mengumpulkan final project. Gitu. Ya, apakah masih ada pertanyaan lagi Mbak Rindri? Untuk saat ini belum ada lagi chat masuk. Silakan bagi Bapak Ibu apabila ada yang ingin ditanyakan lagi. Tidak perlu malu-malu atau sungkan, silakan langsung saja ditanyakan. Ya, Bu Hera menanyakan apakah ada reward untuk peserta terbaik? Waduh.
Apa nih kira-kira ada usulan Ibu rewardnya apa nih untuk peserta terbaik? Nggak tahu. Iya, nanti kita Untuk coba. penyemangat yang lain aja supaya ada kalau ada semangat kompetisi kan namanya entrepreneur biasanya kan lebih semangat. Oh gitu ya. Coba nanti kita diskusi dulu ya Bu ya, apa nih rewardnya untuk peserta terbaik. Yang penting harus teman-teman atau lingkungan di sekitar harus bisa bahasa Inggris loh Bu di sekitar Ibu. Diajak ngobrol bahasa Inggris storytelling dulu Bu, teman-teman di sekitarnya. Ya, terima kasih Bu Hera semangatnya. Ya, Mbak Rindri, ada lagi? Ya belum ada, mungkin disapa satu persatu dulu ya Ibu. Tadi Endang, apakah sudah bisa terhubung? Selamat sore Ibu Endang. Baik, sepertinya masih terkendala untuk audionya. Saya lanjutkan, di sini ada dari Ibu Erni Watinana. Selamat sore Ibu Erni. Baik, sepertinya Ibu Erni juga masih terkendala di sini, belum terkoneksikan, belum tersambung audionya. Mungkin atau Ibu Media ada yang ingin ditambahkan lagi? Oke. Oh ya, jika tadi ada peserta yang mungkin baru gabung belakangan atau ketinggalan gitu ya, nanti untuk contoh videonya sudah saya tautkan juga di formulir pengumpulan tugas. Jadi nanti Bapak, Ibu, dan peserta sekalian bisa melihat video self introduction yang menjadi referensi pembuatan video ini di formulir Google. Jadi nanti saya akan berikan linknya. Kemudian setelah Bapak Ibu mengisi data, di sana ada tautan link video. Jadi nggak usah khawatir ketinggalan materi. Di sana nanti sudah ada. Begitu, Bu Rindri. Saya kira jika tidak ada yang bertanya lagi, mungkin bisa mulai uji coba nih kayaknya ya. Self introduction dari peserta pertama nih, Bu Aditya Rini, silakan kalau mau mencoba self introduction supaya peserta yang lain bisa berkenalan juga. Halo Bu Aditya Rini. Atau Bu Amelia mungkin, Ibu Amelia Hartono mau coba berkenalan dalam bahasa Inggris. Storytelling. Okay, I will try. I am Amelia. Ibu videonya boleh dinyalakan Ibu. Kenapa? Videonya boleh diaktifkan kameranya. Okay. This is me. Okay. Hi. My name is Amelia. You can call me Amel or Lia or Angel because my complete name is Angelica Anastasia Amelia Hartono. I am a businesswoman. I'm from Malang, East Java, and I am 32 years old. Like now, I'm doing social work too as a teacher at GBK 1 Malang. I like to do writing, reading, and sometimes I do some cooking, like cooking class and demo baking. I like something that makes me interesting.
So like adventure and do some everything that kind job lah. And then I dislike the dirty things. The dirty things, I don't like it. That's all. Thank you. I'm sorry, I'm nervous. It's okay. Thank you, Bu Amelia, for trying introducing yourself in English. Okay. Thank you very much. Okay, who's the next? Who want to introduce yourself in English? Maybe Ibu Mushhar Laili, Alus Mushhar Laili. Maaf Bu Media, Ibu ya. ini tidak mengkoneksikan audionya, jadi sepertinya dari tadi tidak bisa mendengarkan suara. Oh ya, oke, baik. Ya, bisa ke peserta selanjutnya, Mbak Rindri. Baik, mungkin Ibu Hera. Selamat sore Ibu Hera. Halo, selamat sore. Iya, Ibu bisa mengaktifkan kameranya, Bu? Gimana? Sebentar. Seperti ini ya? Pada icon kamera, Ibu klik sampai berubah warnanya menjadi hijau. Baik, sudah muncul, Ibu. Ya. Sudah? Sudah muncul, Ibu. Tapi saya nggak bisa ngelihat diri saya sendiri. Ya, oke. Oke, sudah ya, sudah muncul ya? Ya, sudah Ibu. Oke, perkenalan ya. Oke, halo. Good afternoon everyone. My name is Hera Yuliana. I'm 36 years old and I was born in Bandung on 12th of July. And I'm Indonesian and I'm a lecturer in one of the university in Bandung. And my hobby is cooking, reading, and of course traveling. So that's why I want to speak English very clearly because when traveling, English is a must. And then what I don't like is I don't like violences. So that's why I don't like to watch the movie contain violence or contain like killing someone or everyone. And what else? Wait, violence. Okay, then nice to meet you all. Maybe that's all. Thank you. Okay, thank you very much, Bu Hera, for introducing yourself. It's very nice to see you. You're very pretty. Thank you. You're welcome. Yeah, because I'm a woman. If I'm man, maybe I'm handsome. Yeah. Okay. So who will be the next to introduce yourself to the participants of this meeting? Oke, mungkin selanjutnya bisa Ibu Iis Sabia karena sudah mengaktifkan kameranya juga. Selamat sore, Ibu. Halo. Iya. Ya, introduction belajar. Yeah, please go ahead, Ibu. Okay, thank you. Hi, my name is Iis Sabia. My nickname, you just can call me Iis. I am 36 years old and I am Indonesian. I was born in Bogor. I am a teacher, English teacher actually. I live in Bandung, Cileunyi, Bandung. I really like reading a lot, doing some exercise, many things. But one thing for sure, I don't really like eat rice. I don't like rice. Yeah, since I was 3 years old, I don't eat rice at all. I think that's all. Hello? Yeah, okay. Wow, that's interesting, Bu Iis. So what do you eat instead of rice? Yeah, kind of French fries or ubi. What do we call ubi in English?
I forgot. Sweet potato? Yeah, sweet potato and somai might be my best favorite food. Yeah, but I can live and my body is very fat. I'm fat actually, and I have two sons, one daughter, one son, and they are healthy, but they like rice. Oh, okay. So different with you. Yeah. Yeah, okay. Thank you very much, Bu Iis. You're welcome. Sharing with us. Okay, we can go to the next speaker, maybe Mbak Rindri. Sepertinya di sini tinggal Ibu Aditya Rini yang belum perkenalan diri. Iya. Selamat sore, Ibu. Ibu Aditya. Sepertinya Ibu Aditya. Mungkin ada kendala koneksi mungkin ya Mbak Rindri ya. Iya. Videonya terkendala. Oke, baik. Jika tidak ada yang ingin disampaikan lagi, Bapak Ibu peserta sekalian, mungkin dari kami saya rasa cukup ya, dan saya senang sekali semuanya bersemangat untuk mengikuti training ini dan mencoba untuk perkenalan diri juga barusan. Saya harap semoga nanti membuat tugasnya juga lancar dan sesuai dengan yang diarahkan tadi. Baik, dari saya cukup sekian. Teman-teman dari SMA Magetan, apakah ada yang ingin ditambahkan? Masih bersama kita nggak ya? Oh iya. Oh masih, oke. Ada yang ingin disampaikan? Kayaknya sudah cukup. Apa mungkin kami juga perlu introduksi mungkin ini? Ya boleh, silahkan. Siapa? Saya Valentina saja. Hi everyone, my name is Valentina Saraswati. I born in Magetan and I know still live in Magetan. I just and my favorite I love to read, write, and cook, and watching movies. I like watching movies. What else? I don't like sour food. Now I'm 19 years old. Just for 19 this year. What else? I think that's enough. I accept any question if you want to know more. Okay. That's all. Okay. Yes. Thank you, Valentina. I will be the next. Oh yeah, okay. Hello everyone. My name is Nadia Nurul Nuha. You can call me all Nadia, Nurul or Nuha, whatever you want. I'm born in Surabaya. And this year I will turn to 18 years old. And same as Valentina, I just graduated from my senior high school in Magetan. And currently I just waited for the announcement from SPM CCN on 13 June. I like watching drama, especially Korean drama. I also like K-pop and many things. Yeah, just watching kind of like watching movies and many others. I also like spicy. Yeah, that's all. Thank you. Nice to meet you. Nice to meet you too. Okay, next is Fikri. Hey, good evening, all audience. First, let me introduce myself. My name is Fikri Arifan Cahya. I was born in Magetan, 26 October 1998. And this year, I will be 19 years old. Now, I was study college in Brawijaya University in informatics technology, and my hobby is maybe just playing games and cycling, and
The most favorite food for me exactly all of meat and the food that I really dislike is all of vegetables. Maybe that's all from me. Thank you. Okay, thank you, Fikri and Nadia. So I think that's all from us, from Simolek and SMA Negeri 1 Magetan. Saya kembalikan ke Mbak Rindri. Terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya untuk training awal ini. Silakan jika ada masukan atau saran dari Bapak, Ibu, dan peserta sekalian disampaikan ke grup WhatsApp ya. Di sana kita akan berkomunikasi lebih intens. Kemudian form tugas juga akan saya bagikan nanti. Dan sekian dari saya mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, sore Ibu. Silakan Mbak Rindri. Baik. Terima kasih untuk Ibu Media yang sudah menjelaskan untuk materi sesi yang pertama untuk English Storytelling ini sendiri. Di sini sepertinya ada yang beberapa baru bergabung juga. Mungkin nanti bagi Bapak Ibu yang ketinggalan untuk sesi video conference yang pertama ini. Nah, untuk video conference ini sendiri kami rekam dan akan kami upload di YouTube. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu yang ketinggalan nanti mungkin bisa mengakses saja link YouTube-nya. Jadi bisa melihat tayangan ulangnya di YouTube tersebut. Nanti mungkin untuk link YouTube-nya akan diinfokan di grup WhatsApp oleh Ibu Media. Baik, mungkin saya tutup saja atau saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas partisipasinya dalam mengikuti English Storytelling untuk sesi yang pertama ini. Sampai bertemu kembali di sesi yang selanjutnya. Baik, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan bagi Bapak Ibu yang ingin live meeting di sini, silakan saja langsung masuk pada quick start lalu pilih live meeting atau di file lalu paling bawah terdapat pilihan untuk live meeting. Nah, selamat sore Bapak Ibu, selamat menjelang berbuka puasa.